SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini, terutama di hari yang luar biasa ini. Setelah sekian lama kita dipisahkan dengan corona, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu kita yang tercinta ini, yaitu kajian rutin kita pada setiap hari Rabu. Dan pembahasan kita masih kita mempelajari Al-Usul Ats-Tsalatsa dan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya lah segala kebaikan, segala kemudahan, segala kunci-kunci apa yang ingin dilakukan oleh seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa terus belajar mendalami ilmu yang mulia ini. Dan kelak kita berharap kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai kajian, saya ingatkan kembali untuk tetap menjaga prokesnya, ya, dengan terus menggunakan masker, ya, kecuali saya, dan menjaga jarak untuk tidak duduk bergerombolan sebagai bentuk ketaatan kita kepada takmir yang telah memberikan izin kepada kita untuk bisa menggunakan masjid yang mulia ini. Dan insya Allah dengan antum menjalankan wasiat dari takmir tersebut, insya Allah dapat pahala. Karena itu bagian daripada ketaatan kepada ulil amr. Ya, jadi kalau ada yang nyerempet-nyerempet atau pingin deket-deket, bilang aja bukan muhrim gitu. Mahram. Memang bukan muhrim kita. Ya, kita bukan orang yang sedang berihram. Ya, agak jauh dikit. Ya, kalau di luar nggak apa-apa. Ya. Nah, ini sekali lagi saya tekankan kepada para jamaah sekalian. Baik, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih kita membaca kitab Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan utama, dan materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana yang telah disampaikan, yaitu yang berkaitan dengan Allah yang berhak untuk disembah. Yaitu kita sudah masuk ke dalam landasan yang kedua, di mana landasan yang kedua itu adalah ma'rifatud dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya.
Dan sempat kita bahas di dalam kajian online kita, yaitu beberapa kali pertemuan, dan terakhir kita itu menyebutkan perkataan penulis, yaitu matannya, bahwasanya setiap tingkatan di dalam agama itu memiliki rukun. Karena di dalam agama kita ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan Islam. Ini tingkatan paling dasar. Tingkatan yang kedua, tingkatan iman. Tingkatan yang ketiga, dan ini yang paling tinggi, kalau bahasa orang-orang marketing itu top of the line-nya, yaitu tingkatan ihsan. Dan semua ketiga tingkatan ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Jibril. Ya, hadis Jibril. Yang dimana di dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan ketiga tingkatan ini secara bersamaan dalam bentuk soal jawab antara Nabi dengan malaikat Jibril alaihi salam. Bagi yang belum hafal hadisnya, segera dihafal. Ya, bagi yang sudah hafal, lanjut ke hadis berikutnya. Ada hadis ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, masih banyak hadis-hadis yang harus dihafal. Baik, sekarang kita akan masuk ke tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan Islam. Yang mana tingkatan Islam itu memiliki 5 rukun yang kita kenal dengan rukun Islam. Nah, rukun yang pertama itu adalah 2 kalimat syahadat. Saya bacakan di sini. Qala rahimahullah, berkata penulis, fadalilu syahadati qauluhu ta'ala, adapun dalil yang berkaitan dengan syahadat, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-18. Surat Ali Imran pada ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah bersaksi. Allah bersaksi untuk dirinya sendiri. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Jadi Allah bersaksi untuk dirinya sendiri, mentazkiyah dirinya sendiri. Dan ini bagi Allah Ta'ala adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Berbeda dengan kita manusia, kita tidak boleh mentazkiyah diri kita. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mentazkiyah, mensucikan diri kalian. Tak boleh. Kita mengatakan diri kita, oh saya ini adalah orang yang beriman, bertauhid dengan tauhid yang tinggi. Saya ini adalah orang yang suci dari dosa. Lah. Karena yang menilai kita itu adalah Allah Ta'ala, bukan diri kita. Kalau ada perasaan itu dalam diri kita, hati-hati. Itu termasuk salah satu sifat ujub. Dan ujub ini termasuk salah satu penghapus amal. Hati-hati dengan sifat ujub. Ya, tidak boleh jangan. Makanya para ulama itu sangat berhati-hati dengan sifat ujub. Oh, kalau bukan karena saya, tidak bisa kajian di sana. Lah. Oh, kalau bukan karena kami, kalau bukan karena saya, tidak akan bisa begini. Lah. Jangan mentazkiyah diri, tidak boleh. Ya. Nah, di sini Allah mentazkiyah dirinya, menyebutkan tentang dirinya, dan itu hal-hal yang boleh bagi Allah. Karena Allah berhak untuk memuji dirinya sendiri. Wal malaika, dan para malaikat pun bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Wa ulul ilmi, serta orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, yang mana mereka itu melakukan dengan penuh keadilan. Lalu Allah menutup ayatnya dengan menyebutkan kembali bahwasanya hanya Dia yang berhak untuk disembah, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijak
bijaksana. Wa maknaha, maka maksud daripada ayat ini atau maksud dari syahadat ini, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. La ilaha nafiyan, adapun kalimat la ilaha itu sifatnya nafi, peniadaan, penolakan. Apa yang dinafikan? Jami'a ma yu'badu min dunillah, yaitu menolak segala apa-apa yang disembah selain Allah. Nanti akan kita sebutkan, kita sebaca dulu yang di sini. Adapun kalimat illallah mutsbitan, yaitu sebagai penetapan. Apa yang ditetapkan? Al-ibadata lillahi wahda, ibadah itu hanya milik Allah semata. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada partner bagi Allah dalam masalah ibadah. Kama annahu la syarika lahu fi milki, sebagaimana Allah tidak memiliki partner di dalam masalah kerajaan ataupun kepemilikan. Kepemilikan alam semesta ini hanya Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dirinya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu yang memiliki alam semesta ini. Tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali hanya Allah Ta'ala. Meskipun mereka seorang raja yang memiliki kekuasaan yang besar, atau seorang penguasa, mereka tidak memiliki dunia ini, tidak memiliki alam semesta ini. Alam semesta ini murni milik Allah Ta'ala, bukan milik manusia. Baik. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Sekarang kita baca penjelasannya. Bagi yang ada buku itu bisa dilihat ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, yaitu dalam surat Al-Imran ayat ke-18, syahadatullahi li nafsihi bi annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi atas dirinya sendiri tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak melainkan Dia. Sekali lagi saya katakan tadi, Allah itu berhak untuk bersaksi atas dirinya sendiri, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka Dia berhak untuk bersaksi, berhak untuk mentazkiyah dirinya. Sementara kita manusia, apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki jemaah sekalian? Kekuasaan. Hampir 2 tahun corona menimpa kita. Apakah kekuasaan yang kita miliki itu mampu untuk membantu kita keluar dari corona itu? Tidak sama sekali. Apa yang kita miliki? Harta. Justru di tengah corona harta kita banyak habis. Tidak ada yang kita miliki. Semua yang ada pada diri kita semua titipan. Makanya Nabi SAW ketika menceritakan kisah Banu Adam, anak Adam, yang mana mereka tuh berteriak tentang hartanya. Yaqulu Bani Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Apa jawaban Nabi SAW? Walaisa laka min mali. Tunggu dulu. Yang mana hartamu? Oh, itu tanah punya saya, Ustaz. Itu rumah punya saya. Itu kantor saya yang bangun. Sebentar dulu. Apa kata Nabi SAW? Harta manusia itu cuma 3. Yang pertama, ma'akalta, apa yang engkau makan dan sudah habis. Engkau beli makanan, engkau makan, punya kan? Itu harta kita. Yang kedua, wa ma'albasta, apa yang engkau pakai. Pakaian. Itu pun pakaian itu ada masanya. Kalau antum pakai sekarang masih punya antum. Tapi kalau antum sudah pindah tangankan kepada orang, bukan punya antum lagi, punya orang. Bukan punya kita lagi. Berarti hak kepemilikan Anda sudah selesai sampai di situ ketika baju itu sudah menjadi milik orang lain. Tapi kalau Anda pakai sampai rusak, ya sampai robek, tidak bisa lagi dipakai, itu punya Anda. Sedangkan yang ketiga kata Nabi, wa ma anfaqta, apa yang kau infakkan.
Adapun yang kita tinggalkan bermiliaran rupiah di bank A, bank B, bank C, bank D, ya, akhirnya banknya tidak pulang-pulang, pergi pagi pulang, terlalu royet banknya, ya, kelamaan. Di bank A saldonya sekian, di bank B saldonya sekian. Meninggal siapa yang punya? Ahli waris, bukan milik kita. Kalau itu ingin jadi milik kita, infakkan, berikan kepada yang membutuhkan. Itu punya kita. Kalau kita tinggalkan, itu nanti punya ahli waris kita. Dan perlu kita pahami, keluarga kita itu paling seminggu 2 minggu nangis. Masuk minggu ketiga sudah berpikir, oh anak itu harus jadi milik saya. Nah uangnya itu saya mau ambil. Misalnya bapaknya ninggalin harta 4 triliun, saya 1 triliun. Lumayan, buat nikah lagi bisa itu. Ya. Kalau Allah berhak untuk dia bersaksi, karena dia yang memiliki segalanya. Wa syahadatul malaikati wa syahadatu alil ilmi bidzalik. Demikian pula persaksian malaikat dan orang-orang yang berilmu. Makanya orang-orang berilmu, ketika dia punya ilmu yang bermanfaat, pasti dia akan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Adapun ketika kita itu memiliki ilmu tapi ilmu kita tidak bermanfaat, atau kita sudah belajar lalu kita tidak bersaksi bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, ketahuilah kita belum memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena ingat, ilmu yang bermanfaat itu salah satu indikatornya adalah membuahkan amal. Itu ilmu yang bermanfaat. Antum hatam usul salasa 500 kali, tapi tetap antum berbuat syirik sama Allah, apakah masih tetap dikatakan ilmu bermanfaat? Nah, sampai kita meninggalkan perbuatan syirik, barulah dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ya. Anda khatam kitab sirah Ar-Rahiq Al-Maktum misalkan, ya, Al-Arjuza Al-Ni'iyah misalkan, dan kitab-kitab sirah yang lainnya, bolak-balik belajar sirah, tapi ternyata tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi. Apakah tetap itu dikatakan ilmu yang bermanfaat? Sampai kita mengikuti sunnah Nabi baru dikatakan ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi SAW meminta 3 perkara dan berlindung dari 4 perkara. Nabi selalu setiap pagi meminta kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, serta rizki yang halal. Lihat, Nabi meminta yang pertama kali ilmu yang bermanfaat. Karena untuk mencapai rizki yang halal serta amal yang diterima, itu kembali kepada perkara yang pertama, yaitu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Anda bisa mendapatkan harta yang halal kalau Anda tidak memiliki ilmu? Karena dengan ilmu itulah kita akan bisa membedakan mana rizki yang halal, mana rizki yang haram, mana cara yang halal, mana yang menghalalkan segala cara. Ini beda. Karena cara yang halal dengan menghalalkan segala cara ini berbeda hasilnya. Itu membutuhkan ilmu yang bermanfaat. Karena itu melihat banyak orang-orang korupsi itu dikatakan jahil. Ustaz, tapi mereka kiai. Ya tetap. Karena mereka tidak mengamalkan ilmunya, tentu mereka jatuh ke dalam korupsi, jatuh ke dalam hal demikian. Tetap mereka dikatakan jahil dan ilmu mereka tidak bermanfaat. Karena mereka tidak mengamalkan ilmunya. Maka salah satu faedah jemaah disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran itu 10 ayat supaya mereka ketika belajar langsung dan pelajarannya kepada kita,
Jangan langsung belajar satu kitab habis tapi tidak ada pengamalannya. Tidak apa, satu kali pertemuan itu satu halaman, tapi ada amalnya, itu lebih utama daripada antum satu buku habis matan selesai tapi nggak diamalkan. Ya sami mawon, sing iki ote-ote, sing ini bakwan. Nah ini perhatikan ya. Jadi kalau orang-orang yang berilmu itu pasti mereka akan bersaksi hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah mereka tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian wa fi hadhil ayati, dan di dalam ayat yang mulia ini manqabatun azimatun li ahli ilmi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedudukan yang mulia bagi para ahlul ilm. Lihat bagaimana Allah memuliakan ahlul ilmi. Makanya jangan pernah malas belajar karena Allah memuliakan kita jamaah. Ya. Jangan pernah malas belajar, jangan pernah malas datang ke majelis ilmu. Karena dengan antum datangnya ke majelis ilmu berarti antum sedang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah memuliakan hambanya, tidak akan ada yang mampu untuk menghinakan dia. Kemuliaan yang didapatkan dengan cara belajar itu berbeda dengan kemuliaan yang kita dapatkan dengan cara kita menyenangkan hati manusia tapi dengan cara yang diharamkan. Beda, tak sama. Tidak akan sama. Pengaruhnya di tengah masyarakat itu beda. Lihat, saking Allah tidak zalimnya kepada manusia yang berilmu. Mereka yang punya ilmu dunia saja Allah angkat derajatnya meskipun mereka orang kafir. Antum tidak pernah ketemu sama penemu lampu, betul tidak? Tapi antum tahu namanya. Siapa namanya? Penemu lampu. Pernah ketemu? Wis tahu ngopi bareng? Enggak. Tapi jenengan kenal namanya, siapa namanya, bahkan mungkin dari mana asalnya, tahu. Itu dalam perkara dunia saja dimuliakan sama Allah, apalagi perkara akhirat. Lihat, tidak ada di antara kaum muslimin yang tidak mengenal yang namanya Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari? Imamul Muhadditsin, imamnya para muhaddis. Berbicara tentang Bukhari, kita berbicara kitab Sahih, kitab yang paling mulia, kitab termulia setelah Al-Qur'anul Karim, Sahih Bukhari. Tapi tidak pernah ketemu kita, ya. Tapi kenal. Baik. Makanya Allah angkat. Haitsu akhbara annahum syuhada'u ma'ahu wa mal malaika. Mana bentuk Allah memuliakan para ahlul ilmi di dalam ayat ini? Ketika Allah menyebutkan mereka sebagai syuhada, sebagai saksi yang akan memberikan persaksian atas Allah Subhanahu wa taala, dibarengkan dengan Allah menyebutkan malaikat. Bayangkan, Allah telah menyebutkan dirinya, menyebutkan tentang malaikat, lalu menyebutkan tentang ahlul ilm. Ini menunjukkan tentang kemuliaan. Ingat, ketika Allah menyebutkan, penyebutan tersebut berbarengan dengan namanya atau berbarengan dengan hak Allah, berarti perkara tersebut memiliki kemuliaan. Satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang berkaitan dengan birrul walidain, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisal. Sebelumnya Allah menyebutkan tentang tauhid, lalu Allah menyebutkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki manzilah, mangkobah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama sekarang nih. Allah sebutkan dalam satu ayat, menyebutkan dirinya, menyebutkan malaikat, lalu menyebutkan tentang ahlul ilm. Ini sebagai kemuliaan bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu. Makanya jangan pernah malas jamaah sekalian. Ya, kita ini dimudahkan sama Allah untuk belajar ilmu agama. Kajian di mana-mana.
Kita tidak hidup seperti di zamannya Imam Bukhari, seperti di zamannya Imam Muslim, Imam Ahmad, yang mereka kalau mencari satu hadis harus jalan kaki. Jabir bin Abdullah, beliau pernah jalan kaki untuk mencari satu hadis, ya, dari Kufah menuju Basrah. Itu kalau jalan kaki mungkin 1 bulan. Di zaman dulu nggak ada yang namanya sepeda motor itu, apalagi naik mobil. Nah, kalau nggak jalan kaki naik onta. Rata-rata para ulama itu fakir mereka. Kenapa? Karena mereka jual rumahnya, jual harta bendanya sebagai bekal untuk mencari ilmu. Ya. Antum ini belum jual rumah loh untuk cari ilmu itu. Belum kan? Belum. Ada yang jual mobilnya untuk datang ke sini? Gak ada kan? Jual mobil beli bensin. Terus gimana cara datangnya? Gak ada seperti itu zaman sekarang. Tinggal ngegas. Ya. Ngegas. Baik ngegas tangan, ngegas kaki. Dimudahkan kita sekarang ini. Tapi yang berbeda di antara kita dengan mereka itu juhud, kesungguhan. Maka pegang teguh nasihat Imam Syafi'i itu. Tidak bisa dapat ilmu kalau tidak semangat. Ya, ada 6 wasiat Imam Syafi'i yang menyebutkan kepada kita. Salah satunya dari 6 itu adalah al-juhud, semangat di dalam menuntut ilmu. Ya, memiliki himmah aliyah, memiliki keinginan yang besar. Kalau tidak punya keinginan yang besar nggak bisa jadi ulama. Antum pengen jadi ulama, tapi nggak punya keinginan yang besar, nanti ujung-ujungnya ngelama, ikut lomba lawak nanti. Ya. Kan banyak tuh yang ngelama itu kan, ya. Banyak. Ya. Baik. Wal muradu bihim ulul ilmi bi syariatihi. Maka yang dimaksud dengan ahlul ilmi di dalam ayat ini yaitu mereka-mereka yang paham akan ilmu syariat, bukan ilmu apa? Ilmu dunia. Ilmu syariat. Tapi sekali lagi ingat, ilmu dunia itu bisa bernilai ibadah kalau memang ilmu itu tidak ada yang mempelajarinya. Ustaz, otak saya nggak nyampe belajar agama ini, Ustaz. Hafal satu hadis saja suka kebalik gini. Saya kayaknya nih cocoknya di informatika. Gimana ya? Tidak apa-apa untuk belajar informatika, tapi belajar ilmu agama jangan pernah ditinggalkan. Silakan. Iya. Karena memang Allah tidak menakdirkan semua orang itu menjadi ustaz. Tapi paling tidak antum harus jadi ustaz di rumah. Apalagi Anda sebagai seorang lelaki, sebagai seorang pemimpin, suami, ayah. Jangan sampai nanti kita dihujat di hadapan Allah di hari kiamat. Karena nanti istri-istri kita, anak-anak kita itu akan menghujat kita di hadapan Allah di hari kiamat. Apa kata Amr bin Qais al-Mullai ketika beliau mengomentari ayat Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Amr bin Qais al-Mullai mengomentari ayat ini, innal mar'ata la tukhasima zawjahu yaumal qiyamati indallah. Sesungguhnya seorang istri akan menghujat suaminya di hadapan Allah di hari kiamat. Istri yang Anda sayangi, yang Anda cintai, yang Anda bangga-banggakan, elu-elukan, ternyata datang ke hadapan Allah Ta'ala menggugat kita. Di dunia bermesraan ria, di akhirat kita digugat sama Allah. Apa kata suami istri kita di hadapan Allah Ta'ala? Kata mereka, hada zauji, ini suamiku ini ya Allah. La yu'allimuni wa la yu'addimuni. Tidak pernah ngajarin aku ilmu, tidak pernah nasihati aku, tidak pernah memerintahkan aku sholat, tidak pernah ngajarkan aku adab. Aku
maksiat tak pernah aku ditegur sama suamiku ini. Wa yatini bihubsis su. Dia hanya memikirkan tentang urusan materi duniawi. Ini uang bulananmu, ini uang jajanmu, ini segala macam materi duniawi tak dipikirkan oleh suamiku ini. Tak pernah mengingatkan aku untuk sholat, untuk puasa, untuk begini menutup aurat segala macam. Tak pernah. Sibuk dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan dunia. Dia lupa untuk memberikan perkara yang lebih utama kepada anak dan istrinya, yaitu kebutuhan rohani. Maka benar Allah mengatakan di dalam surat Abasa itu, fa idza ja'atis sakha, tatkala tiupan sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat, yaitu untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya, dikumpulkan nanti di hari kiamat. Apa kata Allah Ta'ala? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang akan lari dari saudaranya, teman, karib kerabat, saudara dekat kita di dunia, kita lari dari mereka. Tidak ada lagi ketemu ahlan, peker, tidak ada seperti itu lagi di akhirat itu. Lari mereka. Wa ummihi wa abi, orang tua, bapak ibu yang selalu kita rindukan, yang selalu kita ingin bertemu dengan mereka, mereka lari dari kita. Wa sahibatihi wa bani, lebih-lebih istri dan anak kita, mereka lari dari kita. Kita pun lari dari mereka. Apa sebabnya? Kita tidak mau digugat oleh mereka. Nah, sebelum kita digugat ya, ini penting. Kita belajar, nasihati keluarga itu, supaya mereka itu mau belajar. Ingatkan kalau mereka bermaksiat sama Allah Ta'ala. Maka di antara sebab rumah tangga itu tidak baik, kurang harmonis, tidak ada kenyamanan di dalamnya, karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar antara suami dengan istri, antara orang tua dengan siapa? Anak. Anaknya dilihat maksiat, terus masih kecil usaha. Iya, dari kecil diajari. Nanti kalau sudah besar susah. Ya. Nabi suruh kita perintahkan dari kecil, perintahkan anakmu sholat 7 tahun, umur 10 tahun pukul. Makanya banyak di antara kita umur 40-50 tahun tidak sholat-sholat karena waktu kecil begitu kan, nggak dinasehati dari kecil. Ya. Terserah orang mau bilang apa sama kita. Tetangga misal bilang, loh kok dia keras sekali sama anaknya. Kita bukan keras, kita mendidik mereka di atas ilmu agama. Karena tidak ada yang bisa kita wariskan kepada mereka yang terbaik melainkan bekal agama untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Untuk melihat dunia sekarang ini, Masya Allah, maju kena, mundur kena, maju kena, mundur kena kita ini. Enggak di luar rumah kita bermaksiat, di dalam rumah juga sangat bermaksiat kepada Allah. Tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan cara untuk menggapai semua itu salah satunya dengan ilmu. Wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rusuluhul kiram. Maka yang paling utama untuk masuk ke dalam orang-orang yang berilmu ini adalah para rasul. Karena mereka lah yang pertama kali mewariskan ilmu itu kepada kita. Kalau kita Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Tidak terputus. Allah sebutkan di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah terputus pahalamu sampai hari kiamat. Setiap hambamu melakukan ibadah, ada bagian pahala yang pasti akan didapatkan oleh Nabi SAW. Antum sholat, Nabi dapat pahala. Karena yang pertama kali ngajarin sholat siapa? Nabi. Betul tidak? Iya. Kita puasa, Nabi dapat pahala. Karena yang pertama kali ngajarin puasa siapa? Anak kita sholat belum tentu kita dapat pahala, betul tidak? Bisa jadi dia belajar dari gurunya, bukan kita yang ngajar. Akhirnya siapa yang dapat pahala?
gurunya, ustadznya. Antum dapat pahala enggak? Ya kalau antum ngajar dapat pahala. Makanya maksud dari para ulama mengatakan al-ummu madrasatul ula li abnaiha. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Ya ibu itu yang disuruh ngajar pertama kali. Bukan diserahkan, nantilah sekolah aja biar dia belajar. Udah dari sekarang. Anda sudah punya istri, suruh ajarkan istri Anda. Entah itu ajarkan tentang doa bangun tidur, doa mau tidur, doa makan. Kalau dia terus mengamalkan hal tersebut jadi pahala jariah. Di nanti penjenengan punya cucu, anak jenengan ajarkan ke cucunya, diamalkan, ya pahala anak sama cucunya jenengan dapat. Kan gitu deh. Dia ngajarin temennya di sekolah, misalkan ketemu, ya diajarin diajarin sama bundaku, dia sama umiku, doa apa itu? Doa keluar masuk rumah, kalau masuk itu ucapan salam, kalau keluar rumah itu bismillah tawakkaltu ala Allah. Diajarin temennya ngikut, dapat pahala dia uminya tuh. Melalui anak yang ngajarin temennya ngajarin ibunya. Kebalik ini. Temennya ngajarin ibunya. Akhirnya pahala ibu temennya, anaknya dapat oleh ibunya tadi yang ngajarin. Itu MLM yang syar'i namanya. Ya jemaah. Ya, itulah multi level marketing yang syar'i itu. Kan kita ingin mendapatkan pahala yang tidak terputus kan? Betul tidak? Kita mau mengharapkan harta. Ya syukur-syukur kalau antum orang kaya. Ya antum orang kismin gimana? Kita orang miskin, tidak punya apa-apa misalnya. Kita hanya punya ilmu. Paling enggak ilmu ini yang kita harapkan. Dengan ilmu ini kita bisa mengajarkan anak kita. Dapat 2 dari 3 yang termasuk ke dalam apa? Amal yang tidak terputus. Anda ngajarin anak Anda termasuk mengamalkan ilmu. Dapat double. Lalu anak-anak jadi ustaz. Subhanallah, jadi ustaz dan ngajarin kepada jamaah. 2000 jamaah yang diajarkan, diamalkan semua. 2000 itu aku dapatkan melalui perantara anak-anak. Subhanallah. Makanya kenapa Allah itu memuliakan para al-ulama? Karena jasa mereka itu luar biasa bagi umat itu. Luar biasa. Ya. Makanya kan para ulama itu ada menulis sebuah kitab itu Fadlul ilmi wa syarafuhu, keutamaan ilmu dan ketinggian ilmu itu. Ya, ilmu itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya. Sehingga pernah disebutkan oleh seorang penyair, "Lau annal muluk wa abna'ul muluk ya'lamu ma nahnu fih lajaladuhum bisuyufihim wa asnamihim." Kalau sekiranya mereka itu para raja, anak-anak raja, mereka tahu apa yang para ulama itu berada di atasnya, itu atas ilmu, di atas ilmu itu, niscaya mereka akan mengambil itu meskipun dengan pedang dan tombak-tombak mereka. Tapi permasalahannya ilmu itu tidak bisa diambil dengan demikian. Ini bukan harta masalahnya. Ya, ilmu itu harus dipelajari. Baik. Kemudian kata saya, wa hadhihi syahadatu a'dhamu syahadatin li'idhami syahidi wal mashhud. Syahadat ini merupakan syahadat yang sangat mulia. Persaksian ini adalah persaksian yang mulia. Kenapa itu termasuk persaksian yang mulia? Karena yang bersaksi dan sesuatu yang dipersaksikan itu mulia. Bayangkan yang bersaksi siapa? Allah, malaikat, kemudian para ahlul ilm. Orang-orang ini mulia semua. Lalu apa yang mereka persaksikan? Apa yang mereka berikan persaksian? Mereka bersaksi tentang keesaan dan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang lebih utama, lebih agung di dalam agama kita melainkan tauhid kepada Allah. Kok cepat banget ya? Ya. Baik, kita isya terlebih dahulu ya, karena seperti biasa ya, nanti setelah isya baru kita lanjutkan sedikit. Wallahu ta'ala
a'lam bissawab. Jadi disebutkan di sini, kenapa persaksian ini merupakan persaksian yang agung? Karena yang bersaksi serta sesuatu yang dipersaksikan itu merupakan perkara yang mulia. Yang bersaksi adalah Allah, para malaikat, dan para ahlul ilm. Sedangkan sesuatu yang dipersaksikan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyahid huwa Allah wa malaikatuhu wa ulul ilm. Sedangkan yang dipersaksikan atau perkara yang mereka bersaksi atasnya yaitu tauhidullahi fi uluhiyatihi, tentang tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah di dalam masalah uluhiyahnya. Karena perkara uluhiyah inilah perkara yang paling banyak diingkari oleh sebagian atau kebanyakan besar manusia, bahkan oleh kaum muslimin itu sendiri. Masalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Banyak di antara kita yang terjatuh dalam masalah ini. Masih banyak di antara kita yang suka berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, berserah diri kepada selain Allah. Mana contohnya? Yang masih suka berserah diri kepada jimat, yang masih suka menggantungkan nasibnya kepada zodiak, beli koran atau beli majalah untuk membaca zodiak. Leo, bulan apa Leo itu? Agustus. Lewat berarti. Saya ini bulan apa? Apa itu? Libra. Siapa yang Libra? Apa bunyinya Libra hari ini? Keuangan lancar. Asmara, dimarahin istri. Diputusin pacarnya berarti. Kalau diputusin sama pacar, antum mengucapkan alhamdulillah, berarti Allah menyelamatkan aku dari maksiat. Gitu caranya. Ada lebih baik daripada dirimu. Gitu. Jangan nanti diputusin pacar, aku udah bisa hidup tanpamu. Antum itu kemana aja? Sebelum ketemu dia kan hidup kan? Kok bisa setelah ketemu dia aku tidak bisa hidup? Ini nih, generasi Z itu begitu tuh. Anak generasi Z nggak anak ini ya? Anak kan bukan tahun 2000-an lahirnya, jadi ya bukan generasi Z. Ya, antum-antum yang generasi Z yang 2000-an nih. Ini nih, tahun berapa lahir? 94. Oh, bukan Z antum berarti. Siapa 2000 lahir nih? Ini nih, berapa? Oh, pas sudah itu. Awal dia. Bulan apa? Maret itu apa? Bintangnya? Pisces. Bukannya Pisces yang suka untuk lihat foto di Facebook itu? Di Facebook apa? Di laptop kan? Aplikasi lihat foto itu bukan? Oh, Piska itu ya. Oh, beda. Subhanallah aja. Apa asmaranya hari ini? Lamaranku ditolak. Masih banyak yang seperti itu coba. Ya. Keuangan tidak lancar. Apa yang menyebabkan keuangan Anda tidak lancar? Anda berpikir, ke bawah pikiran. Akhirnya karena kepikiran bawa sepeda motor nabrak, badalin orang, betul tidak?
nggak lancar jadinya. Siapa suruh mikir? Makanya dilarang kita begitu-gitu tuh. Ada ketergantungan. Akhirnya kalau Anda percaya demikian itu, apa penyakitnya, apa sebabnya nanti yang akan ditimbulkan? Adanya sebuah sikap pesimis di dalam hidup, tidak percaya sama Allah nanti. Padahal seorang mukmin itu harus percaya kepada Allah. Bayangkan ketika Nabi memberikan sebuah contoh kepada kita dalam masalah optimisme hidup, Nabi mengambil contoh itu seekor burung. Burung itu hewan. Dia hanya mengandalkan instingnya ketika mencari rezeki Allah. Allah nggak berikan akal sama burung itu. Ya. Allah nggak berikan akal, hanya mengandalkan insting. Nabi contohkan seperti seekor burung. Kalau burung saja bisa bertawakal kepada Allah padahal dia tidak punya akal, manusia itu harus lebih bertawakal sama Allah. Makanya kenapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu Allah tutup dengan mengatakan apa? Afala tatafakkarun liyatadzakkaru ulul albab. Supaya kita ini berpikir, pakai kita punya akal itu. Sudah coba usaha ini tidak bisa, banting setir, cari usaha yang ini. Gitu caranya. Ya. Lihat Nabi SAW. Salah satu pelajaran yang kita ambil dari Nabi SAW apa? Di dalam kita berusaha itu tidak bisa seperti membalikan telapak. Nabi dakwah 23 tahun jemaah. Itu waktu yang singkat atau tidak? Lama. Nah itu dia. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah perkara yang sebagian besar kaum muslimin, lebih-lebih di zaman sekarang, masih banyak menyimpang. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang itu, semakin manusia itu dipermudah melakukan perbuatan syirik. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu terkait masalah game online itu. Yang ada sebuah game yang kalau pingin kuat disuruh untuk melakukan ritual tertentu di depan patung. Syirik atau tidak? Syirik. Ini sama seperti apa yang dikatakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Ya Rasulullah, jadikan kami itu dzat anwat, yaitu pohon tempat untuk menggantungkan senjata supaya kuat, supaya senjatanya sakti. Jadi kalau dibuka langsung kena tebas. Belum ditebas, baru buka sudah kena tebas gitu kan. Ketika mereka mengatakan itu, apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Hada kama qala li Musa. Ini sama seperti kaumnya Nabi Musa yang ketika berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana aliha. Jadikanlah bagi kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Nah, gitu. Hati-hati di zaman sekarang itu. Bahaya. Sarana untuk menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan, terutama pengingkaran terhadap tauhid uluhiyah itu sangat mudah. Ya, sangat mudah. Maka hati-hati jamaah sekalian. Perlu kehati-hatian. Karena sebagaimana pesan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan fa innal hayya la yu'manu minal fitnah. Karena orang hidup itu tidak aman dari fitnah. Kapan kita aman dari fitnah? Nanti. Kalau mau aman dari fitnah ya meninggal dulu. Ya, ada yang mau meninggal di sini? Durung rapi Ustaz. Gimana mau meninggal katanya? Baik, kita lanjutkan di sini. Kemudian kata saya di sini. Adapun makna la ilaha illallah
Yang benar itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna yang benar. Karena ada pengertian dari makna la ilaha illallah itu adalah la hakima illallah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ini orang-orang yang suka mendengungkan tauhid hakimiyah namanya. Berhukum dengan hukum Allah. Mereka-mereka yang mengagungkan tentang masalah kembali berhukum dengan hukum Allah. Kita katakan, berhukum dengan hukum Allah perkara yang wajib. Namun perlu dilihat situasi dan kondisi. Lebih-lebih antum hidup bukan di negara yang menerapkan hukum Allah. Tak bisa semerta-merta seperti itu. Karena banyak yang mencela dakwah salafiyah itu. Ya. Kita dikatakan sebagai orang-orang yang setuju kepada tagut, kita katakan tidak. Namun kondisi yang menyebabkan demikian, kita tidak bisa menerapkan syariat Allah secara kafah. Benar, Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, ya ayuhan nas udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara sempurna, menyeluruh, bukan setengah, tapi secara menyeluruh. Namun kita katakan ayat ini kena sama mereka juga, orang-orang yang menyuruh terhadap hukum Islam. Di satu sisi mereka mendengungkan tentang hukum Islam, kembali kepada hukum Islam, tapi di dalam tubuh mereka perbuatan syirik masih merajalela. Gimana kita mau kembali dalam Islam yang secara sempurna? Islam itu bukan hanya sekedar hukum, bukan hanya sekedar potong tangan, rajam, hukum had, segala macam, dipenggal kepalanya kalau ada orang membunuh. Bukan hanya itu. Yang lebih utama dalam Islam itu adalah mengembalikan perbudakan dari sesama makhluk menuju perbudakan kepada siapa? Itu yang utama dulu. Setelah ini tercipta, gampang untuk kita menegakkan hukum Islam itu. Saya mau tanya sama antum, 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, Nabi berbicara tentang hukum. Kapan hukum itu berbicara? Ketika hijrah ke kota Madinah. Ini yang gak dipahami sama mereka konsep ini. Nah, orang-orang seperti ini yang hanya bermodalkan semangat tapi tidak punya ilmu, tidak ngerti konsep beragama seperti yang benar itu seperti apa. Makanya kalau ayat itu jangan dipotong. Kalaupun ada ayatnya itu dibaca tafsirnya. Tujuan tafsir itu ada supaya kita paham maksud ayat ini apa sih. Sehingga apa yang terjadi? Banyak kesalahan yang fatal yang menimpa kaum muslimin, yang menyebabkan perkara-perkara yang kita tidak inginkan terjadi dalam tubuh kaum muslimin. Akhirnya apa yang terjadi bagi kaum muslimin? Fitnah di mana-mana. Disebut Islam itu keras. Kata Islam, oh Islam keras. Ya. Begini. Banyak orang yang mau masuk Islam itu, ingat jamaah sekalian, orang mau masuk Islam itu mereka tidak membaca kitabnya langsung, tidak membaca buka Al-Quran, tidak membaca apa segala macam, enggak. Yang mereka lihat pertama kali apa? Praktek kita di lapangan. Mereka ingin belajar Islam, lihat kita mereka itu. Gimana sih prakteknya? Gimana praktek kita? Karena kitalah yang menerjemahkan Islam itu di dalam perilaku. Islam itu bukan hanya sekedar knowledge, pengetahuan, bukan hanya sekedar teori. Islam itu lebih ke arah mempraktekkan teori yang sudah kita pelajari. Itulah Islam. Makanya sering saya sampaikan, kita ini di zaman sekarang itu disebut dengan istilah, kalau bahasa Inggris saya salah di komentar ya, agent of change, agen perubahan. Merubah skeptik yang negatif itu menjadi sebuah hal yang positif. Itu dia. Ya. Kan image-nya bertebaran, yang berjenggot itu teroris ya toh. Yang bercadar itu teroris. Yang belajar bahasa Arab itu, hati-hati antum belajar bahasa Arab, teroris itu. Antum rubah image itu.
Antum mau berbicara panjang lebar segala macam, apalagi nulis itu, hanya presentasinya sedikit. Tapi dengan praktek bermuamalat, ketunjukan kepada mereka, itu presentasinya jauh lebih besar untuk mereka terima. Karena mereka melihat langsung kepada kita. Baik. Ya. Nah, ini salah satu maknanya. Dan tauhid dan makna ini sering didengungkan oleh mereka-mereka orang-orang Khawarij. Orang-orang yang mereka itu suka mendengungkan terkait masalah hukum. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Menurut mereka kafir mutlak. Karena kalau kafir mutlak haram sudah halal dalahnya untuk diambil. Sementara penafsiran Abdullah ibnu Abbas, yang dimaksud dengan kafir di situ adalah kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, artinya terjatuh ke dalam dosa besar. Dan itu pun perinciannya banyak, anak cucunya itu banyak, itu perinciannya itu tidak tidak hanya satu tok itunya pembahasannya itu. Kufrun duna kufrin itu ada, kapan dikatakan dia kafir besar, kapan dia katakan kafir kecil, kufur kecil, ada pembahasannya di bawah-bawah ini nih. Makanya para ulama menulis sebuah buku yang berjudul dengan Dawabitut Takfir namanya. Kaedah memvonis kafir. Karena tidak bisa kafir sedikit-dikit kafir itu tidak bisa, jemaah. Antum ketika mengatakan kafir kepada saudara antum, berarti antum telah menghalalkan darahnya untuk diambil, hartanya diambil. Nah, taib. Itu makna yang sering didengungkan. Namun makna ini keliru, salah. Tapi makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah itu yang sering antum dengar, bahkan mungkin sudah antum hafal, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Karena ingat, banyak sesembahan di atas muka bumi ini, namun mereka itu sesembahan yang batil. Orang Hindu punya sesembahan, orang Buddha punya sesembahan, orang Nasrani punya sesembahan, orang Yahudi punya sesembahan. Namun coba antum pikir, mereka menyembah kepada perkara-perkara yang naudzubillah. Contoh, ada mereka itu nyembah kepada tikus, ada yang nyembah sapi. Mereka itu sapi disembah, kalau kita sapi kita potong. Enak kan? Mereka tidak mau potong sapi itu, disembah sama mereka. Bahkan bagi mereka itu sapi itu merupakan hewan yang suci. Makanya sapi berkeliaran itu tidak apa-apa, ya, tidak boleh untuk disakiti. Coba di tempat saya itu sapi berkeliaran, insya Allah besoknya masuk rumah potong itu. Apalagi kalau nggak ada pemiliknya. Baik. Fasyahadatu alla ilaha illallah, maka yang dimaksud dengan syahadat alla ilaha illallah ini adalah an ya'tarifal insanu bilisani, yaitu seorang mengikrarkan dengan lisannya, itu yang pertama. Wa qalbi, yang kedua dengan hatinya. Hati dengan lisan harus selaras. Nggak boleh hatinya mengatakan beriman sementara lisannya mengatakan kufur, nggak boleh. Apalagi kebalikannya, lisannya beriman tapi hatinya kufur, ini orang munafik. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, itulah kemunafikan. Seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dan kemunafikan seperti ini disebut dengan nifakun i'tiqadi, nifak secara keyakinan. Nifak secara keyakinan itu yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Adapun jenis nifak yang kedua disebut dengan nifakun amali, nifak perbuatan. Seperti seorang kalau berbicara banyak dusta, kalau berjanji suka ngingkari, apalagi suka pakai insya Allah. Saya ingatkan lagi jamaah, pernah saya sampaikan di sini. Kalau mau berjanji, tidak pingin menepati janji itu, jangan pakai insya Allah. Bilang saja, saya usahakan.
Kalau memang 80% antum tidak mau penuhi, antum diundang nikah, ternyata nikahan wanita yang ingin antum nikahi, siapa suruh telat? Ya, ibarat antum ini lagi balapan motor, tinggal satu tikungan, disalip antum. Wis ngebayang no aku mau nikah BDE itu kan, tahu-tahu ya dapat undangan, lu, makanya jangan telat. Jadi kalau mau janji sama orang, memang udah pingin nepati, ya bilang aja saya akan penuhi. Kalau mungkin takut mau bilang, oh saya tidak bisa, takut mungkin apa istilahnya tidak enak, dia nanti mungkin pikirannya negatif, bilang aja saya akan usahakan. Tapi kalau antum katakan insya Allah 80% bahkan 90% harus antum penuhi, karena insya Allah itu akan ditanya di hari kiamat. Berarti antum sedang membawa nama siapa? Nama Allah. Kita ini dikit-dikit insya Allah, tapi memang dari awal nggak mau penuhi, nggak boleh, dosa aja mah. Ya. Tidak boleh jemaah. Karena kata-kata insya Allah itu merupakan kalimat ta'zim, kalimat yang agung. Yang itu kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kita kemampuan untuk kita memenuhi apa yang kita janjikan. Itu kalimat insya Allah. Lalu kita permainkan kalimat mulia itu, tidak boleh jemaah. Ya. Ini perkara yang lumrah di tengah orang awam, tapi tidak boleh lumrah di tengah orang-orang yang sudah belajar ilmu agama. Nggak boleh jemaah. Ya. Jangan. Bedakan diri anda dengan orang yang tidak belajar. Kalau anda berjanji menggunakan insya Allah sama seperti orang nggak belajar, berarti anda sama seperti mereka. Apa bedanya terus? Jangan. Ya, kita harus membedakan diri kita. Kita sudah belajar. Oh, saya ini sudah belajar. Ada tuntutan, ada konsekuensi yang saya harus lakukan. Tidak seperti dahulu ketika saya masih awam. Mungkin iya, sewaktu awam kita mengatakan demikian biasa-biasa saja. Karena kita belum punya ilmu, bertobat sama Allah, minta ampun, semoga Allah mengampuni atas kejahilan kita. Nah sekarang kita sudah ngerti ilmunya, ya diamalkan. Ya. Ya. Tapi jangan paksa orang juga. Halo, jadi datang nggak? Jadi, insya Allah bilang. Nek mokso nggak boleh jemaah. Ya. Nek mokso juga nggak boleh. Jadi dengan lisannya, dengan hatinya, bi annahu la ma'budu haqqun illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, li annahu ilahun bi makna ma'luh wa ta'allu ta'abbud, karena makna dari ilah itu sendiri adalah al-ma'luh, dan ma'luh itu sama dengan ma'bud, sesembahan. Ya. Sesembahan. Makanya ta'alluh itu disebut dengan ta'abbud. Ya, kita beribadah. Lalu di sini beliau menyebutkan pembagian kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukunnya. Rukun yang pertama disebut dengan an-nafyu, penafian, meniadakan. Itu diambil dari kalimat la ilaha. Sepotong itu. Maka lam di situ ada nggak kalimat sini? Nggak ada ya. Lam di kalimat la ilaha illallah itu disebut dengan lamun nafi namanya. Lam peniadaan, lam pengingkaran. Apa yang kita harus ingkari? Kita mengingkari segala sesembahan selain Allah. Itu rukun yang pertama, disebut dengan an-nafyu, pengingkaran, peniadaan, penolakan. Sedangkan rukun yang kedua yaitu al-isbat, penetapan, diambil dari kata illallah. Setelah kita menolak segala sesembahan selain Allah, lalu kita tetapkan. Apa yang kita tetapkan? Hanya satu yang berhak untuk disembah, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Makanya rukunnya cuma dua, an-nafyu, al-isbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan diambil dari kalimat la ilaha, sedangkan penetapan diambil dari kalimat apa? Illallah. Ya.
Coba 2 rukunnya, tidak lebih. Ya. Tidak boleh pilih salah satu, harus kedua-duanya berjalan. Di satu sisi Anda harus meniadakan Tuhan-Tuhan, menolak Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh mereka-mereka selain Allah. Di satu sisi kita harus menetapkan hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Barulah kita dikatakan telah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Faham sampai di sini jemaah? Taib. Adapun berikutnya ini, beliau membawakan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Di antara dalam surat Al-Hajj, kemudian dalam surat An-Najm. Al-Hajj itu ayat 62, sementara An-Najm itu ayat 19 sampai 23. Itu nanti bisa dibaca sendiri jemaah kalau antum punya bukunya. Antum kalau mau beli buku terjemahan, beli buku yang ini. Ya, beli buku yang ini. Mungkin di teman-teman Surabaya mengaji, insya Allah ada. Ya, beli buku yang ini kalau terjemahan. Saya melihat, saya membaca, yang paling mudah bahasanya yang ini, yang paling terjemahannya yang paling yang ini. Tapi kalau antum mau beli bahasa Arabnya ya beli aja. Ustaz saya tidak bisa baca, tidak apa-apa, beli aja. Beli aja. Siapa tahu nanti bisa kasih buat anak cucu kan? Ya. Nanti kalau pergi ngaji kan, oh, wih, Pak, bukunya Arab gundul. Oh enggak, ada rambutnya itu katanya. Kalau yang ini ada rambutnya. Cetakan ini ada rambutnya itu. Cetakan ya Syekh Utsaimin, Muassasah. Ya. Muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ada rambutnya kalau yang ini. Karena ada cetakan-cetakan yang tidak punya rambut. Ya. Jadi dibotakin dia. Ya, beli aja nggak apa-apa. Karena diantara kesungguhan orang belajar itu dia punya bukunya. Ya, punya bukunya. Apalagi masih muda ini, beli aja. Ya, nggak apa-apa. Kenang-kenangan. Kalau antum sudah apa nanti sudah selesai belajar, bisa lihat-lihat. Oh iya ya, Masya Allah gitu kan. Ya. Nanti punya cucu, wih, kakek saya bisa baca kitab gundul ya. Nggak gundul tuh, ada rambutnya bilang gitu kan. Taib. Kemudian kesimpulan di sini kata beliau, idan di bagian akhir, fa makna la ilaha illallah, maka makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesembahan selain Allah, meskipun mereka itu menganggap itu sesembahan, kita katakan sebagai sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil. Dan antum harus yakin, tidak boleh ragu. Karena ada omongan-omongan yang sudah merebak di tengah masyarakat kita sekarang ini, terutama yang dibawa oleh orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu mereka sudah mulai membiaskan masalah ini. Makanya itu pentingnya terus hadir di majelis ilmu biar tidak terkena syubhatnya mereka, tidak terkena doktrinisasinya mereka. Mereka kan mendengungkan itu apa? Orang Nasrani nyembah Yesus itu sama halnya dengan mereka itu menyembah. Sebenarnya mereka menyembah Allah, tapi melalui Yesus kata mereka. Orang Hindu nyembah jinnya, nyembah puranya, nyembah apanya itu, nyembah sapinya. Jadi kalau antum beli sapi sama mereka, antum beli Tuhannya berarti. Lalu mereka beli Tuhan baru. Jadi Tuhan bisa diperjualbelikan. Kayak ceritanya Nabi Ibrahim saja, Tuhan bisa dipahat. Tuhan bisa dipahat. Ya. Kata mereka, pada hakikatnya mereka menyembah Allah, tapi melalui perantara. Secara logika nggak masuk. Kok bisa sapi dijadikan sebagai perantara untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala?
Jangankan sapi, Yesus, malaikat Jibril aja tidak boleh. Nabi Muhammad aja tidak boleh dijadikan perantara. Siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Malaikat apa yang lebih mulia dari malaikat Jibril? Kedua makhluk yang mulia ini juga tidak boleh kita jadikan perantara untuk kita beribadah kepada Allah. Apalagi selain mereka. Kalau yang mulia saja tidak boleh, apalagi yang selain mereka tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi. Ya, makanya logikanya itu tidak masuk, tidak nyambung. Ya, ini contoh orang-orang yang kakinya di kepala, kepalanya di kaki, orang seperti ini. Ya, harus banyak-banyak dibersihkan. Ya, harus dibersihkan pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi jangan sampai terbias dengan mereka, jamaah sekalian. Pendidikan mereka tinggi, ilmu mereka luar biasa, tapi pengamalan mereka yang kurang. Ya, saking tingginya ilmu mereka, antum lihat background latar belakang mereka. Bahkan ada yang jadi orang terbaik di kampusnya. Ya, kitab yang mereka pelajari sama seperti kita. Tapi itulah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus kita minta hidayah, keistiqomahan, supaya Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas sunnah nabinya sampai kita meninggal dunia. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada tanya jawab nggak? Ada yang mau bertanya? Ahwat, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Perdana nggak usah pakai pertanyaan ya. Insyaallah kita berjumpa kembali pada Rabu pekan depan. Insyaallah untuk Rabu pekan depan itu kita membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, terus semangat jamaah. Ya, bila perlu beli bukunya. Ya. Beli kitabnya. Insyaallah di balik antum membeli kitab itu ada pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.